Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal fajr, hari Senin 18 dari bulan Maret 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Ahkam Qiyami Ramadan. Kumpulan hadis-hadis yang sahih, pembahasan tentang hukum-hukum berhubungan dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fawzu bi ajri dhihabi ila masjidi wa bi du'ai malaikati min fadail salat tarawih fil masjid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Ma'bad qala sami'tu Aba Shalih yaqulu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati wa'afu ala salati fi wajhi wa fi suqi 25 la'ban wa dhalika annahu idza tawadda'a ahsana al-wudu' thumma kharaja la yukhrijuhu illa salah lam yahdu khutwatan illa ya'lamu biha darajah wa hukka anhu biha qati'ah wa idza salla la tazal aqra'u sallallahu alaihi madam fi musallahu Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yasallu ahadukum fi salatin man tadara salat muttafaqun alaihi. Qala rahimahullah ta'ala qala rahimahullah ta'ala al-fawzu bi ajri al-masjid wa bi du'ai malaikati min fadail salat tarawih fil masjid. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Abdul Wahid hadatsana Ahmad sami'tu Salih yaqulu sami'tu Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati wa salati bi wajhi wa bi suqihi 25 la'ban wa dhalika annahu la tawadda'a وأحسنها وضوءا ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة ونحن خطوة إلا ركعته بها درجة أو طعنه بها خطيئة فإذا صلى تنزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاته معتدل الصلاة متفق عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fadhail al-thalith istiqamah lil-qiyami ismu jami'in wa syuhada. Qala Imam rahimahullah ta'ala hadits Nabi Yaman an Sa'id bin Abi Hamzah an Abdullah bin Rahman ibn Abi Husayn an Talha qala sami'tu Murrah ibn Abdullah Asal-kata ibn Murrah al-Juhani qala ja'a rajulun min Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaika ya Rasulullah syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu salatan khamsi wa ataitu zakah wa sumtu ramadan wa kuntu famimana qala anta min as-sijjati wa syuhada. Bismillah, al-fadilatul khamisah istiqamah al-fa'il ismu sudari wa syuhada.
قال ابن معين رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمن عن سعيد بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن موسى بن طلحه قال سمعت عمر بن مرة الجهني يقول قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان شهدت ان لا اله الا الله وصليت الصلاه الخمسه واديت الزكاه وصمت رمضان وقمت فبمن انا قال انت من الصديقين والشهداء. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى قال ابن معين رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمن قال عن شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن عيسى بن طلحه عن عمرو بن مره الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارايت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال أنت من الصديقين والشهداء. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اسم استحقاق للصائم اسم الصديقين والشهداء. قال ابن معين رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمن عن شعيب بن ابي حمزه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن عيسى بن ابي طلحه قال سمعت عمر بن مره الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان شهدت ان لا اله الا الله وانك رسول الله وصليت الصلوات الخمسة وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال أنت من الصديقين والشهداء. بعد درس تمام. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله al-babu tsalitsu salatu tarawih sunnatun. Maka di bab yang ketiga ini penulis masuk kepada permasalahan ahkam setelah menjelaskan di dalam dua bab. Bab yang pertama adalah salatu tarawih, dia adalah qiyamul lail dan qiyamul Ramadan, tidak ada bedanya. Dan di bab yang kedua penjelasan tentang keutamaan salat tarawih. Maka di bab yang ketiga mulai masuk kepada hukum dan sifat tarawih, bahwa salatu tarawih ataupun qiyamul lail sunnah. Maka makna dari sunnah di sini adalah mustahab, adalah mandub, yang dilaksanakan mendapatkan pahala dan tidak dilaksanakan terjauh dari keutamaan tanpa dosa. Maka salat tarawih sunnah telah dinukilkan oleh para ulama bahwa itu adalah perkara yang ijma'. Maka ijma' dari perkara as-sunnah. Seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, salatu tarawih sunnatun bi ijma'il ulama. Maka hukumnya sunnah dari mana? Dari ijma'. Kata An-Nawawi, telah diijma'kan oleh para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Dan begitu pun Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Sulaiman yang ma'ruf dengan Damad al-Afnadi. Dan dia adalah termasuk dari pengikut mazhab al-Hanafi. Maka berkata di Majma' al-Anhar,
bahwa salatu tarawih sunnah muakkadah lirijal wan nisa jami'an bi ijma' as-sahabah wa man ba'dahum minal a'immah. Maka ini penukilan yang kedua bahwa salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, pendalilannya ijma'. Maka ahlu sunnah wal jamaah sepakat mulai dari para sahabat sampai zaman now bahwa salat tarawih hukumnya sunnah. Dan makna sunnah di sini bukan wajib. Jika ditinggal boleh, boleh saja. Namun terjauh dari keutamaan yang baik. Maka jangan perkara-perkara yang dianggap bukan wajib kemudian ditinggal. Karena kita hidup di dunia ini apa tujuannya? Untuk mengumpulkan zad liyaumil ma'ad. Mengumpulkan bekal pahala. Bukan hanya mengumpulkan uang saja. Sibuk mengumpulkan uang sampai kewajiban ataupun sunnah tertinggal, maka ini salah kaprah. Yang diinginkan kita mengumpulkan zad liyaumil ma'ad adalah amal-amal soleh. Dan untuk itulah tujuan kita dicipta di muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan berapa banyak dari Al-Quran dan Sunnah diperintah kita untuk bergegas melaksanakan amal soleh. Maka Allah berfirman, fastabiqul khairat. Dan Allah berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Maka dua ayat ini menunjukkan segeralah untuk melaksanakan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Maka setelah mendapatkan kita perkara ini adalah hukumnya sunnah, terus mentang-mentang sunnah, kita tinggalkan pun tidak apa-apa. Maka jangan berpikir seperti itu. Apa yang dianggap sunnah, meskipun bukan wajib, maka taatilah. Karena dengan kalian menghidupkan sunnah akan ada keutamaan yang banyak. Di antaranya Allah akan mencintai kalian. Dan diampuni dosa-dosa kalian. Kama qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka katakanlah wahai Muhammad, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Maka kalian mengikuti sunnahku. Allah akan mencintai kalian dan diampuni dosa-dosanya. Maka salat tarawih yang hukumnya sunnah ini, please, jangan ditinggalkan karena keutamaannya telah kita bahas di bab yang kedua banyak sekali. Dan begitu pun pelaksanaan sunnah yang meskipun bukan wajib, telah datang hadis agar kita cepat melaksanakannya. Jangan malas-malas, jangan ditunda-tunda, karena bisa jadi kalian hidup di dunia ini termakan oleh fitnah. Maka fitnah itu dunia akan membuat kita terjauh dari pahala. Karena kesibukan dunia bisa jadi orang yang hari ini beriman, kelak akan menjadi kafir bahkan. Atau pada hari ini melaksanakan sunnah, beberapa waktu yang akan datang menjadi pelaksana kebid'ahan. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Badiru bil a'mal fitanan kakit ilailil mudlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Maka wahai kaum muslimin, kata Nabi, badiru bil a'mal. Selama kamu masih mampu, cepatlah melaksanakan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh ini selagi mampu, jika tidak dilaksanakan, semua manusia akan tersibukkan dengan dunianya. Bahkan terkena syubhat. Maka yang tadinya mampu melaksanakan sunnah, kemudian tidak akan mampu melaksanakan sunnah karena fitnah dunia. Yang tadinya melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian terjauhkan dari kewajiban karena perkara dunia. Yang tadinya menuntut ilmu, tidak bisa menuntut ilmu.
Yang tadinya melaksanakan sholat berjamaah, sekarang tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang tadinya melaksanakan sholat tarawih, sekarang tidak bisa sholat tarawih. Maka selama kita mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnah, laksanakanlah. Dan ini nas dari Nabi, badiru bil a'mal, fitanan kakit ilailil mudlim. Segerakan. Jika kamu mampu sekarang melaksanakan sunnah, segerakan. Mampu untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu. Mampu menghidupkan sunnah, sunnah hidupkan. Mampu melaksanakan sholat berjamaah, sholat berjamaah. Mampu melaksanakan puasa Ramadan dan puasa-puasa yang sunnah, laksanakan. Mampu sholat tarawih, laksanakan. Sebelum apa? Nabi mewanti-wanti, fitanan. Di sana ada fitnah dunia yang melalaikan. Kakit ilailil muzlim. Bagaikan kegelapan yang merayap. Maka kegelapan yang merayap ini masuk kepada hati-hati kita. Sehingga malas untuk melaksanakan ibadah. Malas untuk melaksanakan menuntut ilmu, melaksanakan sholat-sholat sunnah atau wajib atau berjamaah dan sebagainya. Maka fitanan, di sana ada fitnah yang sangat besar. Kakit ilailil muzlim. Seperti kegelapan yang merayap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiro. Sampai puncaknya fitnah itu menyebabkan seseorang yang tadinya dia muslim di pagi hari, maka di sore hari akan menjadi kafir. Saking dahsyatnya fitnah ini. Dan juga yumsi mu'minan wa yusbihu kafiro. Di sore hari dia dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Karena fitnah dunia tadi. Maka hukum dari sholat tarawih sunnah, namun maknanya tidak kita meninggalkannya. Karena jika kita meninggalkannya ditakutkan nanti masuk kepada hadis-hadis seperti ini, termakan oleh fitnah dunia, sehingga tidak melaksanakan lagi kewajiban, apalagi sunnah. Maka ini adalah ijma dari kaum muslimin. Kemudian penulis memasukkan pendalilan-pendalilan dari hadis yang berbicara tentang sunnah. Maka pendalilan di sini tentang hukum sholat tarawih sunnah dari apa? Pertama dari hadis. Yang kedua dari ijma. Maka keduanya adalah menjadi pendalilan di dalam syariat kita. Maka mana dalil kalau sholat tarawih itu sunnah? Sekarang ini hadis-hadisnya. Dan dalil juga apa? Ijma. Maka ijma adalah dalil. Selama sepakat kaum muslimin atas sesuatu, maka dia adalah ijma. Maka dalil. Maka dalil itu bisa jadi sekarang dengan sunnah yang akan kami sebutkan, dan dengan al-ijma yang dinukilkan oleh An-Nawawi dan juga Ad-Dammad Al-Afnawi. Maka hadis yang pertama tentang sunnahnya salat tarawih diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullah seperti di dalam matan. Haddatsana Abdullah ibn Humaid, haddatsana Abd ibn Humaid, akhbarana Abdur Razzaq, akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi azimatin. Fayaqulu man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian ini bukan ucapan Nabi. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal amru ala dzalik. Summa kana al amru ala dzalik fi khilafati Abi Bakar wa sadran min khilafati Umar ala dzalik. Maka beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, hadatsana Abd ibnu Humaid dari Abdur Razzaq, dari Ma'mar, dari Zuhri. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini pun telah kita lewati di hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan sanadnya hadatsana Yahya bin Bukair,
Haddatsana Laits an Ukail an Ibnu Syihab qala akhbaroni Abu Salamah an Abi Hurairah. Maka madarul hadis di sahihain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di sini sanadnya madaruhu kepada Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah. Saya telah berikan matan ini di grup. Maka kalian punya HP hanya sekedar main-main saja. Tidak dilihat HP-nya untuk pelajaran. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari dua hadis ini jalan semuanya bertumpu kepada Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah.